mungkin ini debutnya di acting gitu, ada kesulitan nggak sih saat pertama kali acting gitu? Pastinya ada sih, dari awal kan bener-bener nggak tahu harus ngapain gitu, cuman puji Tuhannya dirangkul dengan sangat baik sih dari Abang Ari, dari Bang Kristo, jadi dan lingkungannya juga nyaman kan, maksudnya kakak-kakak timur semua, jadi asik-asik aja selama reading, terus ya berjalan dengan lancar sih. Kristo membantu banget sih, Iya. karena Kristo kan dia sepupu-sepupu Gen Z ya, jadi dia paham banget tuh Gen Z maunya seperti apa, jadi saya sudah tangani yang atas-atas aja nih. Bos, gimana sih caranya mendalami karakter? Sempat ada latihan nyanyi juga kah? Ya itu tetap latihan. Terus kalau untuk mendalami karakter sih, karena memang ini seperti ya saya bilang, ini kehidupan setiap hari hanya dibawa ke film. Jadi dibantu dengan saudaranya, pemain-pemain yang lain. Jadi sebenarnya di syuting film Kakak Bos tuh ibarat kita tuh sebenarnya memindahkan ke perjalanan hidup, kehidupan kita setiap hari hanya ke dalam film. Berarti nggak ada kesulitannya? Kesulitan itu ada, tapi kita buat happy dan sebelum syuting kita tetap harus sharing apa semua ya lancar ya. Apakah juga di luar menyanyi? Ya? Di luar juga menyanyi? Sebenarnya kalau nyanyinya itu sih hanya sebagai fokus cerita, karena ceritanya itu kan seputar kehidupan bapak dengan anak sebenarnya. Jadi itu hanya sekedar kulit luarnya aja, kayak CTS tokonya itu kan hanya sekedar bukan cerita tentang kehidupan toko seperti apa gitu. Jadi sebenarnya sih mungkin kalau lihat trailer tadi itu kan kita melihat pekerjaannya Kakak Bos apa, dia orang tua yang seperti apa. Nah itu sebenarnya alurnya itu di situ sih. Untuk ide ceritanya dikembangkan itu dari apa namanya keluarganya itu gimana proses pengembangan cerita ide cerita awalnya gitu dari film ini? Kalau saya sebenarnya dari pertama kali menulis itu juga kepalanya saya sudah teman-teman yang kategori ya, karena memang saya cari anak perempuan timur itu memang saya harus teliti satu-satu beberapa orang yang saya coba fokus. Tapi kalau sebenarnya ya saya menulis itu belum selesai draft 1 sudah ketemu dengan abang ya. Kita sudah sempat cerita juga, jadi memang proses kreatifnya itu saya coba dekatkan dengan realita gitu. Mama-mama ini juga saya sudah kenal dia lama, jadi saya sudah tahu lah kira-kira karakternya akan seperti apa gitu. Formula ini yang saya masukkan gitu, jadi saya merasa tidak perlu egois dengan apa yang ada dalam pikiran saya gitu. Yang coba saya kejar justru adalah apa yang ada di pikiran seorang bapak timur gitu. Ya kan, abang anak berapa? Anak 3. Istri yang di rumah juga ada. Namanya siapa? Jadi waktu Ari ngasih skrip pertama saya baca, saya kaget. Nama karakter istri saya di film dan nama istri saya yang asli sama. Itu saya tidak tahu nama istrinya kakak gue tuh seperti apa gitu. Dan usia Kakak Bos pun sama gitu kan. Jadi memang saya kira-kira, tapi ternyata kira-kira saya cukup Ya, pas. presisi gitu. Jadi memang akhirnya proses itu yang bikin teman-teman juga tidak kesulitan untuk wah mama-mama ini pokoknya heboh lah dia. Ada satu yang mungkin anak saya cowok semua. Dan saya memang merindukan anak cewek gitu kan. Bukan itu anak cewek. Dan saya diberi anak cewek itu di sini. Amin. Jadi perasaan bapak punya anak cewek itu di sini justru ya. Tadi diceritain sebenarnya ini adalah film kedua yang rilis dari sampai diubah lagi ceritanya gitu ya. Apakah seperti apa sih memang? Apakah memang juga temanya sama atau yang sebelum versi pertama? Oh enggak, lebih kepada persiapan yang kompleks aja, lebih karena persiapannya kompleks aja untuk film Kakak Bos ini. Kalau teman-teman lihat di trailer tadi itu kan elemen-elemennya cukup banyak ya, ada fightingnya, kemudian ada battle dance-nya, kemudian unsur keluarganya juga kita coba dalami gitu, kemudian membuat profil markas seorang Kakak Bos seperti apa, anak buahnya seperti apa, karakter-karakter di dalam. Jadi prosesnya itu buat saya sih memang tidak bisa memakan waktu yang singkat gitu. Dan saya bersepakat sama Ko Ernest, idenya sudah lama, udah panas banget gitu, udah mau diledakan, tapi biar kita dapat apa yang kita mau, memang proses pengerjaannya yang justru harus hati-hati.
Jadi kakak bos sendiri saya ngobrol dan abang itu sudah dari kapan? Dari 2020 masih jauh hari sebelum itu sempat Sempat saya sudah omongan, terus ketemunya di 2022 terus 2023 kita ketemu lagi. Jadi ini memang Pak agak sedikit lebih panjang karena saya merasa elemennya banyak gitu yang harus saya coba masukin ke dalam. Kalau Yang Glory di sendiri ketemu pertama itu dikasih sinopsisnya, ketemu berikut lagi, wah ada perkembangannya gitu, ada cerita yang berkembang. Apa Jack? kalau Glory sendiri boleh cerita nggak backgroundnya tuh sebelumnya apa sih sebelum masuk acting itu ada di industri seni atau dunia seni lain gitu atau gimana? Oh, ya sekolah seperti biasa, cuman aku emang lebih ke musik sih. Di sekolah lebih banyak nyanyi, performnya juga ya main musik. Jadi background dari untuk ke perfilm-filman, teater begitu benar-benar nggak ada. Anak sekolah yang ya ikut musik aja gitu. Kalau bonding kalian bertiga tuh sebenarnya apa karena maksudnya apa ya punya background darah timur gitu sebagai keluarga di film ini yang akhirnya mempercepat bonding atau apa sih sebenarnya yang bikin sebagai bapak, mama dan juga Glory sebagai anak sendiri sebenarnya? Kalau dari saya sih memang tadi saya bilang tadi itu kehidupan orang keluarga timur yang dipindahkan sendiri. Jadi sama, jadi kami orangnya hampir sama semua, begitu kita ketemu sudah inilah memang keluarga timur seperti ini. Jadi jadi cepat ya, jadi nggak seperti kata Ari tadi yang persiapan kurang nggak, memang tertutup memang itulah. Udah natural ya, pendekatannya juga langsung ya. Kita mungkin karena orang timur cepat akrab ya gitu satu sama lain, itu yang bikin kita jadi cepat bonding juga gitu. Dan setiap hari reading itu kan itu dari pagi sampai sore itu bukan waktu yang sebentar, jadi ya puji Tuhan lancar-lancar aja kita bonding bertiga jadi ibu, bapak dan anak. Terus Neri juga bukan film pertama kan Ya, sebenarnya. bukan film pertama. Dia pengalamannya juga sudah banyak di drama juga. Jadi sebenarnya salah satu tulang punggung dramanya saya itu justru juga saya tempatkan sama Putri. Kalau kakak Godbert kan memang range actingnya yang saya coba eksplor banyak gitu. Kalau Glory karena baru pertama kali main. Tapi tulang punggung dramanya itu justru salah satunya yang saya titip itu sama Putri. Jadi memang pekerjaannya saya sih cuma itu memaksimalkan potensi dan kekuatan masing-masing karakter aja gitu. Bagaimana dengan lanjutan dari teman-teman komika lain? Kalau ini kan mungkin lebih mudah gitu, kita pasti akan skipnya kan susah untuk di stop gitu, bisa balik gitu. Sebenarnya sih ya kalau nanti kalian teman-teman nonton film aslinya ya, ruang komedi dan ruang yang tidak sesuai dengan skrip itu sebenarnya nggak terlalu banyak juga karena teman-teman yang bermain untuk membawa mood komedinya juga itu sebenarnya tujuannya untuk menopang cerita drama keluarga 3 orang ini gitu. Mungkin agak berbeda pendekatannya dengan agak lain gitu ya, yang memang mencoba mengejar bagaimana bisa menghasilkan komedi sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah kalau film Kakak Bos ini teman-teman komika yang hadir juga itu bukan sekedar datang untuk menjadi sumber komedi, tetapi justru untuk menopang jalan cerita ini. Makanya sebenarnya konteks supporting aktor itu kan, saya kan memainkan peran itu dalam berbagai film gitu. Saya itu tidak suka ketika jadi supporting aktor, tetapi benar-benar hanya dijadikan batu datang untuk bikin filmnya aja gitu. Menurut saya itu nggak support sama sekali gitu. Terus kenapa saya harus ada di situ gitu. Nah, supporting aktor yang saya taruh di sini itu mensupport perjalanan karakter utamanya gitu. Jadi memang mungkin kalau teman-teman melihat fungsi dari masing-masing karakter yang ada itu bukan hanya sekedar untuk hahi aja, tetapi memang punya keterkaitan yang erat dengan jalan cerita. Makanya tadi sudah sempat disampaikan Abdul juga, Mamat itu bukan hanya sekedar pelengkap gitu untuk ketawa-ketawa, tapi memang orang timur seperti itu. Ketika ada adiknya yang kita lihat tidak punya banyak kapasitas gitu dalam kehidupan, diambil sama kakaknya. Ya memang itu menunjukkan value dari orang-orang timur itu seperti apa. Jadi sebenarnya seperti itu. Kebetulan pemerannya komedian.